Perkenalkan, nama saya Desinta Tanuwijaya, NIM 1803050553. Perkenalkan, nama saya Handi Kuangga dengan NIM 1803050664. Perkenalkan, nama saya Jessica Christine, NIM 1803050770. Nama saya Isabelin Kusuma dengan NIM 1803050880. Manisa merupakan salah satu bentuk upaya diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produk hortikultura. Buah yang telah dibuat menjadi manisa memiliki daya simpan yang lebih panjang dan nilai organoleptik yang lebih baik. Gula mampu menurunkan kadar air sehingga produk memiliki daya simpan yang lebih panjang. Nanas yang digunakan dalam pembuatan manisan adalah nanas dengan tingkat kematangan matang fisiologis atau mengkal. Pada pembuatan manisan melibatkan beberapa reaksi kimia antara lain reaksi remoulade dan reaksi karamelisasi yang dapat mempengaruhi karakteristik organoleptik dari manisan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah setelah menyelesaikan mata kuliah teknologi pengawetan pangan selama 1 semester, mahasiswa semester 7 program studi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan akan dapat mengaplikasikan teknologi pengawetan pada bahan pangan untuk memperpanjang masa simpannya. Adapun alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu toples beserta tutupnya, baskom, kompor, panci perebusan, sendok pengaduk, sendok makan, pisau, talenan, irisan, piring bermutu, label, sarung tangan plastik, piring plastik, dan juga loyang dan plastik putih. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu gula pasir sebanyak 300 gram, nanas mengkal sebanyak 300 gram, garam 5 gram, kapur sirih 15 gram, dan juga air. Prosedur praktikum dimulai dengan membersihkan buah nanas hingga bersih, lalu dikupas kulitnya, dan juga tak lupa dibuang mata nanas hingga bersih. Lalu kemudian nanas dipotong-potong hingga kecil sesuai dengan selera. Saat memotong-motong nanas, jangan lupa dibuang bagian tengah nanas agar hasil manisan yang dibuat menjadi lebih nikmat. Selanjutnya, timbang 5 gram garam, lalu larutkan dalam air. Setelah garam sudah dilarutkan dengan baik, maka nanas direndam ke dalam larutan garam yang bertujuan untuk menghilangkan getah pada nanas. Kemudian juga ditimbang kapur sirih sebanyak 15 gram dan juga larutkan ke dalam air. Kemudian nanas yang sudah direndam larutan garam direndam lagi menggunakan larutan kapur sirih untuk menghasilkan manisan buah yang lebih kenyal. Proses perendaman dilakukan sekitar 1-2 jam. Setelah itu dipanaskan air dan direbus buah nanas selama 3-5 menit agar nanas menjadi lebih steril. Kemudian ditimbang sebanyak 300 gram gula untuk membuat larutan gula. Kemudian setelah larutan gula sudah siap, maka kita rendam potongan buah nanas dengan larutan gula, kemudian dimasukkan ke dalam toples. Kemudian toples berisi manisan nanas dimasukkan ke dalam lemari pendingin selama 3 hari agar larutan gula menjadi lebih meresap. Sebelum itu dilakukan pengamatan secara organoleptik dan visual pada manisan basah pada hari ke-0.
Tahap selanjutnya adalah untuk mengeringkan manisan basah dengan menggunakan oven pada suhu 60 derajat selama 4 jam. Manisan buah yang sudah kering kemudian dicampurkan dengan gula pasir sebanyak 100 gram, kemudian diovenkan kembali untuk mendapatkan manisan nanas yang sudah kering. Adapun hasil yang didapatkan pada praktikum kali ini yaitu manisan nanas basah pada hari ke-0 memiliki warna kuning pucat, tidak beraroma, sedikit manis, tekstur agak keras. Setelah penyimpanan hari ketiga, warnanya menjadi kuning agak cerah, tidak beraroma, sedikit manis, dan teksturnya agak lembek. Setelah itu, manisan nanas basah dikeringkan menjadi manisan basah kering. Pada hari ke-0 menjadi warna kuning pucat, sedikit beraroma nanas, manis dan sedikit ada rasa khas nanas, tekstur agak keras. Setelah penyimpanan pada hari ke-7, warnanya menjadi warna kuning pucat, sedikit beraroma nanas, manis dan sedikit rasa khas nanas, tekstur agak lembek. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggulaan dapat memperpanjang masa simpan nanas. Hal ini dikarenakan gula memiliki sifat higroskopis yang dimana dengan adanya sifat ini akan mengikat kandungan air yang terdapat pada bahan pangan sehingga produk olahan ini memiliki daya simpan yang lebih panjang. Manisan nanas basah dan manisan nanas kering memiliki warna kuning pucat yang disebabkan oleh penggunaan nanas muda yang mengandung antosianin dan karotenoid yang belum tersintesis secara sempurna. Selama proses penyimpanan, manisan nanas kering tidak mengalami perubahan warna, tetapi pada manisan nanas basah terjadi perubahan warna menjadi lebih cerah yang disebabkan oleh perendaman larutan gula yang dimana dalam pembuatan larutan gula terjadi proses karamelisasi yang menyebabkan larutan gula berwarna kecoklatan, sehingga warna manisan menjadi lebih cerah. Nanas muda memiliki aroma yang kurang intens dibandingkan dengan nanas yang telah matang sempurna, yang dimana nanas yang telah matang sempurna memiliki kandungan volatil aktif yang lebih banyak. Oleh karena itu, panelis mengalami kesulitan dalam membedakan aroma pada manisan sebelum dan setelah penyimpanan, sehingga tidak mengalami penurunan tingkat kesukaan terhadap aroma manisan. Manisan basah dan manisan kering nanas cenderung memiliki tekstur keras dan rasa manis karena gula memiliki sifat higroskopis yang dimana sifat ini akan mengikat kandungan air dan penggunaan gula yang mendominasi rasa manisan dan menutup rasa asam yang terdapat pada bahan utama. Penyimpanan manisan basah selama 3 hari dan manisan kering selama 7 hari dapat menyebabkan penurunan kekerasan dari manisan yang dimana hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan jaringan-jaringan kimia penyusun buah sehingga manisan nanas menjadi lebih lembek. Sekian praktikum dari kami ucapkan terima kasih.